kita Indonesia di kuartal pertama masih plus. Sebelumnya kita plus 5. Kuartal pertama 2020 masih plus 2,97%. Plus. Tapi di kuartal kedua kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya. Bisa minus 4,3% sampai mungkin 5. Apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu tadi Pak Menteri Koperasi UKM menyampaikan, secepat-cepatnya, saya juga sudah perintah cepat, berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya, agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan dengan meluncurkan instrumen kebijakan berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Program PEN diatur sebagai suatu langkah luar biasa yang tertuang di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Mengenai pemulihan ekonomi nasional itu melalui 4 modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional akibat yang terkena dampak akibat COVID-19. Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 telah menunjukkan perkembangan yang positif. Dari pagu anggaran sebesar Rp695,2 triliun, telah terrealisasi anggaran program pemulihan ekonomi atau PEN setara 62,1%, yaitu mencapai Rp431,54 triliun per 25 November 2020. Realisasi ini setara 62,1%. Pertama, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga lebih dari 695 triliun. Dan ini penggunaan anggarannya sudah mulai menunjukkan dampak yang baik atau positif, baik untuk penanganan di bidang kesehatan maupun di bidang sosial ekonomi. Bagaimana dampak atau pelaksanaan dari berbagai program ini? Saat ini dari program pemulihan ekonomi nasional dan penanganan COVID sebesar 695 triliun, 431 triliun telah terrealisir. Dan kita masih akan melihat dari sisi penggunaan anggaran hingga bulan Desember ini masih akan ada anggaran yang akan terrealisir plus dana cadangan untuk vaksin, totalnya mencapai lebih dari 664 triliun rupiah. Ini yang akan mendorong perekonomian pada bulan terakhir di tahun 2020 ini sesudah kita melakukan peningkatan belanja pada kuartal ketiga yang lalu. Realisasi program PEN sampai 14 Desember 2020 sudah mencapai 481,6 triliun atau sekitar 69,3% dari total anggaran sebesar 695 triliun. Di kuartal keempat yang merupakan kuartal terakhir yang di awal kami merencanakan minimal bisa menyalurkan 100 triliun, sampai saat ini sudah berhasil menyalurkan 163 triliun. Dan masih ada sisa waktu 2 minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi menyalurkan sisanya. Sehingga sedekat mungkin dengan targetnya di awal. Dari 6 program PEN, ada 4 sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi, yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, kementerian atau lembaga, dan pembiayaan korporasi. Dari 6 program PEN, memang 4 dipegang oleh Satgas Ekonomi.
Kami melihat bahwa dari sektor sosial sama sektor UMKM itu sudah dekat achievement-nya. Memang yang masih agak jauh di bawah adalah sektor pembiayaan korporasi. Itu yang akan menjadi prioritas utama kami untuk mengejar sampai akhir tahun. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari teman-teman di Kementerian Keuangan, kita cukup yakin bahwa akan ada dana-dana besar yang bisa cair. Ya, contohnya seperti dana untuk sovereign wealth fund itu sekitar 15 triliun. Dana kemudian untuk pinjaman korporasi dan beberapa PMN itu nanti akan cair di akhir tahun ini sehingga diharapkan bisa mendekati target. Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN akan terus digulirkan pemerintah dan dimasukkan di dalam rancangan undang-undang atau RUU APBN 2021. Seiring dengan pentingnya kelanjutan pemulihan ekonomi nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar 356,5 triliun rupiah yang diarahkan untuk pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran 25,4 triliun rupiah untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PPBU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar 110,2 triliun rupiah melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai. Ketiga, sektoral kementerian, lembaga, dan Pemda dengan anggaran sekitar 136,7 triliun rupiah yang ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Keempat, dukungan pada UMKM sekitar 48,8 triliun rupiah melalui subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Kelima, pembiayaan korporasi sekitar 14,9 triliun rupiah yang diperuntukkan pada lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Keenam, insentif usaha sekitar 20,4 triliun rupiah melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan vaksinasi untuk lindungi diri, lindungi negeri.